Sen memasuki bab ketiga, dipaksa menikah. Selamat mendengarkan. Kedoran dan dobrakan sebuah pintu membuat Juni terperanjat dari tidurnya. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya, apalagi kini mulai terdengar langkah kaki yang mendekati kamarnya. Dalam remang cahaya, Juni menahan napasnya, tidak berani bergerak sedikit pun, hanya merasakan detak jantungnya yang menggema di rongga dadanya. Sekelompok pria berpakaian rapi berhasil mendobrak pintu kamarnya. Seseorang mengedikkan kepala dan langsung menyergap Joni untuk menyeretnya keluar. Siapa kalian? Ada urusan apa? Seru Joni ketakutan. Tidak ada daya untuk melawan. Orang-orang itu terlalu kuat. Joni dimasukkan ke dalam mobil, diapit agar tidak bisa kabur dan segera dibawa pergi. Jangan-jangan mereka suruhan Tuan Morgan. Tapi ini belum 1 minggu. Bahkan belum genap 1 malam. Gumamnya dalam hati. Tidak ada pilihan lain lagi. Joni pun menurut, hingga mobil yang membawanya sampai di pelataran rumah sakit swasta terbesar di Palembang. Kening Joni mengernyit saat sadar ia tiba di sebuah rumah sakit. Malam yang begitu sunyi membuat benturan sepatu para pria yang membawa Joni menggema di sepanjang lorong. Pintu sebuah ruang rawat inap diketuk perlahan. Terdengar suara sahutan dari dalam ruangan. Mereka pun masuk setelah dipersilakan. Tuan, kami sudah membawa ayahnya. Dia tinggal berdua saja dengan lelaki ini. Lapor salah satu anak buah Leon. Kumam Leon melirik pria yang sedikit lebih tua darinya. Joni terkejut melihat putrinya terbaring di atas perangkar pasien. Dengan wajah begitu sendu, bahkan masih terlihat air mata yang sesekali menetes. Frisa. Panggil pria itu dengan suara bergetar. Frisa melengos. Ia masih sakit hati dengan ayahnya yang berniat menjualnya pada pria tua itu. Kalau bukan karena ayah, aku tidak akan pernah mengalami kecelakaan dan lumpuh seperti ini. Kumam Frisa tidak mau menatap wajah ayahnya. Lumpuh? Tanya Joni terbata-bata. Tubuh pria itu melemas. Sungguh, dalam hati kecilnya, Joni sangat menyayangi gadis itu. Ia hanya ingin putrinya hidup lebih baik, yakni menikahkannya dengan Morgan, pria beristri yang kaya raya. Iya, ayah puas sekarang. Hidupku hancur. Masa depanku hancur. Semuanya hancur gara-gara ayah. Aku divonis cacat seumur hidup. Teriak Frisa mengeluarkan emosinya. Putri Anda berjalan di tempat yang tidak seharusnya. Sepenuhnya bukan salah saya. Ujar Safir membela diri. Joni menoleh, mengedarkan pandangannya dan terkejut ketika melihat Leon dan Hansa. Bukankah mereka konglomerat dan pemilik rumah sakit ini? Kumamnya dalam hati. Oh, jadi Anda yang menabrak putri saya? Ucap Joni dengan deru napas tak beraturan. Ya, tapi anak Anda juga bersalah karena berjalan di jalan tol. Tengah malam pula. Masih untung saya bawa ke rumah sakit. Tidak saya tinggalkan begitu saja. Sanggah Safir lagi. Tetap saja Anda yang membuat putri saya lumpuh. Joni menimpali. Saya akan membiayai pengobatan sampai sembuh. Dan uang senilai 5 miliar. Tidak semua bisa dibayar dengan uang, Tuan. Jangan mentang-mentang Anda konglomerat jadi menyelesaikan segala sesuatu dengan uang. Seru Joni dengan mata memerah. Dari kecil, Frisa sudah menderita karena ditinggal kabur oleh ibunya. Saat ini dia hanya punya saya. Akan tetapi, umur saya sudah tidak lama lagi. Karena itu saya menikahkan Frisa. Tetapi jika keadaannya begini, siapa yang akan mau menikahinya? Siapa yang akan menjaganya setelah saya meninggal nanti? Sambung Joni dengan bahu bergetar karena tangisnya. Joni divonis mengidap kanker hati stadium 4. Sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Dia pernah memiliki perusahaan, tetapi bangkrut sehingga ditinggalkan istrinya. Joni frustasi, melampiaskan dengan mabuk-mabukan, judi, dan semacamnya, hingga kini hidupnya tak akan lama lagi.
Hansa tidak menoleh. Dalam lubuk hati kecilnya, ia sangat menyayangi lelaki itu. Biar bagaimanapun, dia tetap ayahnya. Hansa menggamit lengan Leon, mencengkramnya cukup kuat. Ada rasa iba yang mulai menjalar dari hatinya. Tak berapa lama Johnny mencengkram kuat terah Safir. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus menikah dengannya. Karena kamu yang telah membuatnya seperti ini. Jika tidak, aku akan melaporkannya ke polisi dan beberkan pada media. Biar seluruh dunia tahu bahwa keluarga Sebastian tidak sebaik yang mereka kira. Sentak Johnny dengan napas tersengal-sengal. Tidak. Sampai kapanpun, saya tidak akan menikahinya. Bala Safir mendorong tubuh pria tua itu hingga terhuyung ke lantai. Safir! Sentak Hansa membantu Johnny berdiri. Mami nggak pernah ngajarin kamu kasar sama orang tua. Tandasnya dengan tatapan tajam. Mom, mereka pasti cuma mau memanfaatkan keluarga kita. Sanggah Safir kekeh dengan penolakannya. Cukup! Hentikan semuanya! Teriak Frisa menarik atensi semua orang di ruangan itu. Mereka membelalak karena saat ini Frisa tengah memegang pisau buah dan bersiap untuk mengiris urat nadinya. Nah, apa yang kamu lakukan? Hansa sigap melangkah dan memukul lengan Frisa hingga pisau itu terjatuh. Frisa. Panggil Johnny menatap nanar putrinya. Frisa menangis. Ia berteriak histeris. Lebih baik aku mati. Semua orang gak ada yang menginginkan aku. Bahkan ibu dan ayahku saja sama sekali tidak menginginkan aku. Ibu meninggalkanku sejak kecil. Ayah ingin menjualku sebagai penebus hutang. Dan kamu, Frisa menatap Safir. Kamu juga sudah menghancurkan hidupku. Kenapa tidak sekalian bunuh aku saja tadi? Teriaknya meringis menahan sakit di kepalanya. Hansa memeluknya, mengusap-usap bau gadis itu perlahan. Tenangin diri dulu ya. Ucapnya di telinga Frisa, sembari merogoh sebuah jarum perak dan menusukkannya pada pelipis Frisa. Lama-kelamaan gadis itu tertidur, karena pengaruh akupuntur yang memang dikuasai wanita itu sejak muda dulu. Setelahnya Hansa mengajak Leon dan Safir keluar kamar untuk membahas masalah ini. Dia memiliki luka batin yang cukup dalam, ucap Hansa. Mami bantu obati saja, beres kan? Sanggah Safir tak acuh. Tidak semudah itu. Didimu aja butuh puluhan tahun sembuh dari luka batinnya. Selain obat-obatan, terapi, kasih sayang dan support orang terdekat adalah penunjang utama. Safir, terima ya pernikahan ini. Lagian kamu sudah 30 tahun masih belum punya kekasih. Mami yakin dia sebenarnya gadis yang baik, ujuk Hansa. Dari mana Mami tahu? Mukanya aja yang polos. Siapa tahu hatinya busuk. Ketut Safir. Leon dari tadi diam. Dia bingung harus membela siapa. Di satu sisi dia tidak mau menekan Safir. Di sisi lain, tidak bisa menentang istrinya. Kamu lupa, Mami itu dokter psikiater. Jadilah gentleman. Leon menyela. Ya Tuhan, Mami, Dedi. Safir nggak mau nikah, apalagi dengan gadis asing. Seru Safir dengan gusar. Kamu sudah dewasa, harusnya tidak perlu diajari tanggung jawab. Hansa berucap dengan tegas dan tidak bisa dibantah. Kemudian pergi meninggalkan dua pria kesayangannya. Leon mengembuskan napas berat. Jalani saja dulu. Bantu gadis itu sembuh. Setelah itu terserah kamu. Timpal Leon menyusul istrinya. 3 hari kemudian, semua dokumen pernikahan diurus secara kilat oleh orang-orang Leon. Setelah Safir menyetujuinya, Safir bertekad hanya sampai gadis itu sembuh. Setelahnya dia berencana akan menceraikan gadis itu. Safir dan Frisa sudah sah menikah di mata hukum maupun negara. Meskipun tidak ada pesta meriah, acara sakral itu hanya disaksikan keluarga besar Sebastian saja. Johnny begitu mendesah lega, karena putrinya jatuh di tangan orang yang tepat, bukan pada pria beristri seperti Morgan. Titip Frisa ya. Maaf, jika dia akan selalu merepotkan. Ucap Johnny menundukkan kepala pada Safir, kemudian beralih pada putrinya. Maafin ayah ya nak. Semoga kamu bahagia.
Ayah pamit dulu. Setelah ini, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Kumam Juni bersimpu di depan Frisa yang duduk di kursi roda. Frisa hanya mengangguk, menyeka air mata yang tiba-tiba jatuh. Juni mencium kening putrinya begitu lama, kemudian berpamitan pada seluruh keluarga besarnya. Ia memilih pulang walaupun di sana banyak sekali kamar kosong. Ia pun enggan diantar oleh seberkeluarga. Juni berjalan gontai keluar dari rumah megah itu. Ketika bermaksud menghentikan taksi di tepi jalan, sebuah mobil van melaju dengan kecepatan tinggi dan menghantam tubuh lelaki tua itu hingga terpental beberapa meter jauhnya. Bersambung.